wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang elemen akhlak yang kedua dalam fase F. Nah, materi yang pertama itu ada mendefinisikan sikap musawah, ukhuwah, kemudian tawasud, fastabiqul khairat, sikap optimis, dinamis, dan juga etika dalam berorganisasi dan juga bekerja. Yang pertama ada sikap musawah. Sikap musawah itu berarti menganggap semua manusia itu memiliki derajat yang sama di hadapan Allah tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan juga status sosialnya. Kemudian yang kedua ada tawasud atau bersikap moderat. Jadi kita bersikap moderat dan juga tidak berlebihan dalam mengerjakan sesuatu, dalam bertindak dan juga dalam berpendapat. Kemudian yang ketiga ada sikap ukhuwah, yaitu rasa persaudaraan. Jadi kita saling peduli antar sesama manusia, terutama sesama saudara muslim. Kemudian ada fastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya ada sikap optimis. Sikap optimis itu adalah yakin dan percaya diri terhadap diri kita sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian ada sikap dinamis, yaitu kreatif, aktif, kemudian kita mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah etika dalam berorganisasi dan juga bekerja. Yang pertama ada sikap jujur, kemudian sopan, disiplin, dan juga bertanggung jawab, serta kita harus saling menghargai dalam bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu ada menyebutkan dalil nakli tentang sikap ukhuwah dan juga fastabiqul khairat. Yang pertama, dalil tentang sikap ukhuwah ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang potongan ayatnya itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwah, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, ayat ini itu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya persatuan dan juga saling membantu antar sesama muslim. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalil tentang fastabiqul khairat. Dalilnya ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, yang artinya bagi setiap umat ada kiblat yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebajikan. Nah, ayat ini itu mengajarkan kepada kita agar saling bersaing dalam melakukan amal baik dan berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Materi selanjutnya yaitu menganalisis penerapan sikap tawasud dalam menyikapi perbedaan pendapat. Nah, sikap tawasud ini itu dapat kita terapkan di kehidupan kita dengan cara kita menghargai perbedaan pendapat dari orang lain dan juga kita tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari ini kan setiap orang itu pasti memiliki pandangan yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda, sehingga diperlukan sikap yang adil, sikap yang tenang, dan juga sikap yang terbuka saat kita berdiskusi. Kemudian orang yang bersikap moderat ini pasti akan mendengarkan pendapat orang lain tanpa menimbulkan permusuhan dan akan mencari solusi dengan tenang, itu tadi, dengan sikap yang tenang. Kemudian dengan menerapkan sikap tawasud ini, hubungan persaudaraan itu bisa terjaga, bisa kita jaga meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Selanjutnya yaitu contoh kolaboratif dan sikap optimis dalam kegiatan organisasi di madrasah. Nah, sikap kolaboratif dalam organisasi di madrasah itu dapat kita lakukan dengan bekerja sama saat mengadakan kegiatan sekolah seperti ada kelas meeting, kemudian bakti sosial, dan juga peringatan Hari Besar Islam. Nah, setiap anggota itu saling membantu
dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian sikap optimisnya itu ditunjukkan dengan kita itu semangat dalam menyelesaikan tugas dan kita percaya bahwa kegiatan ini itu pasti berjalan dengan baik, pasti berhasil walaupun kita menghadapi beberapa kendala. Nah, dengan kerjasama dan juga sikap optimis ini tadi, organisasi itu akan menjadi lebih kompak dan juga menghasilkan kegiatan yang bermanfaat. Materi yang terakhir yaitu menyusun kode etik sederhana dalam berorganisasi berbasis nilai Islam. Kode etik berorganisasi berbasis nilai Islam itu dapat kita susun dengan beberapa aturan sederhana. Yang pertama yaitu berbicara dengan sopan, kemudian bersikap jujur, kemudian disiplin waktu, menghargai orang lain, dan juga bertanggung jawab terhadap tugas atau amanah yang diberikan. Kemudian setiap anggota organisasi itu harus saling menjaga ukhuwah, tidak saling menghina, dan juga kita itu harus mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, anggota organisasi juga harus bekerja dengan niat ibadah dan juga tidak boleh malas ataupun egois. Nah, dengan adanya kode etik ini, kegiatan organisasi itu bisa berjalan dengan lancar, tertib, dengan nyaman, dan juga sesuai dengan ajaran Islam.